Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Jannah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang deret Taylor dan bagaimana bentuk persamaan dari deret Taylor ini. Dan nantinya saya akan mengaplikasikan deret Taylor ini pada Excel. Nah, deret Taylor ini nantinya itu akan membantu dalam mendapatkan suatu titik yang dekat dengan solusinya. Semakin kecil deret Taylor yang didapatkan, maka semakin bagus juga. Nah, kita masuk ke definisi deret Taylor. Jika suatu fungsi f memiliki turunan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya berada pada selang A dan B, dan dimisalkan dengan x0 elemen dari AB, maka nilai-nilai x di sekitar x0 dan x elemen AB fx tersebut dapat diperluas dengan menggunakan deret Taylor. Nah, untuk persamaan dari deret Taylor ini bisa kita lihat bahwa fx sama dengan fx0 ditambah dengan x dikurang x0 per 1 faktorial. Nah, dikali dengan turunan pertama dikali dengan x0. Begitu seterusnya ditambah x kurang x0 pangkat 2 per 2 faktorial dikali dengan turunan kedua dikali x0, dan begitu seterusnya sampai nanti hasil yang kita dapatkan itu lebih kecil daripada solusinya. Nah, jika kita misalkan x dikurang dengan x0 itu sama dengan h, maka rumus ini dapat kita sederhanakan, di mana fx0 ditambah h per 1 faktorial dikali turunan pertama dikali x0 ditambah h kuadrat per 2 faktorial dikali turunan kedua dikali x0 sampai nanti hasilnya itu lebih kecil daripada solusinya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu hampiri fungsi fx sama dengan sin x ke dalam deret Taylor di sekitar x0-nya sama dengan 0. Nah, sin x ini kita turunkan terlebih dahulu. Turunan pertamanya yaitu cos x, turunan keduanya yaitu min sin x, turunan ketiganya min cos x, turunan keempatnya sin x, dan turunan kelimanya cos x. Maka dapat kita tulis pada persamaannya sin 0 karena x-nya tadi 0, maka sin 0 tambah dengan x dikurang 0 per 1 faktorial dikalikan dengan turunan pertama. Turunan pertamanya yaitu cos dikali dengan 0 dikurang x dikurang 0 pangkat 2 per 2 faktorial dikali dengan turunan keduanya yaitu min sin. Nah, di sini tandanya adalah kurang kali 0. Kemudian turunan kedua min cos, maka di sini juga tandanya itu kurang di x dikurang 0 pangkat 3 per 3 faktorial dikali cos 0 ditambah turunan keempatnya sin, maka di sini tambah x dikurang 0 pangkat 4 per 4 faktorial dikali sin 0 ditambah turunan kelimanya yaitu cos, maka di sini tandanya tambah x dikurang 0 pangkat 5 per 5 faktorial dikali cos 0. Nah, maka hasilnya yaitu karena sin 0 yaitu 0, maka apapun yang dikalikan dengan 0 maka hasilnya akan tetap 0. Maka untuk sin ini tidak kita selesaikan atau kita coret saja. Kita hanya mencari penyelesaian dari cos 0. Di sini x dikurang 0 itu x, cos 0 itu 1, berarti x dikali 1 itu tetap x per 1. 1 faktorial itu 1, maka x per 1 tetap x. Dikurang dengan cos yang kedua kita selesaikan. X dikurang 0 itu pangkat 3 sama dengan x pangkat 3 dikali cos 0 1 tetap x pangkat 3 per 3 faktorial. 3 faktorial itu 6. Nah, kemudian cos yang ketiga kita selesaikan ditambah x dikurang 0 pangkat 5 itu x pangkat 5 dikali cos 1 cos 0 1, maka tetap x pangkat 5 di sini dan dibagi dengan 5 faktorial. 5 faktorial itu 120. Maka dapat
ini mungkin saja bisa bertambah terus sampai nanti hasilnya itu lebih kecil daripada solusinya. Untuk soal nomor 2 itu kita akan menghampiri fungsi dari cos x, di mana fx-nya itu cos x dalam deret Taylor dengan x0-nya sama dengan 0. Nah, kita akan menurunkan terlebih dahulu cos dari x ini, di mana untuk turunan pertamanya itu min sin x, turunan keduanya min cos x, turunan ketiganya sin x, turunan keempatnya cos x, turunan kelimanya min sin x, dan turunan keenamnya min cos x. Nah, kita masukkan ke persamaan, di mana nilai cos x-nya itu 0 dikurangkan dengan, karena ini turunan pertamanya yaitu min sin, maka di sini tandanya kurang, x dikurang 0 per 1 faktorial dikali dengan sin 0, kurangkan dengan x dikurang 0 pangkat 2 per 2 faktorial dikali cos 0 ditambah dengan x dikurang 0 pangkat 3 per 3 faktorial dikali sin 0, dan seterusnya sampai pangkat 6 per 6 faktorial dikali cos 0. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa sin 0 itu 0, maka apapun yang dikalikan dengan 0 itu 0, maka untuk sin ini tidak kita selesaikan atau kita coret, kita hanya menyelesaikan yang cos. Nah, cos 0 itu sama dengan 1 min x dikurang 0 pangkat 2 itu x pangkat 2 dikali 1 itu x pangkat 2 per 2 faktorial. 2 faktorial itu 2. Kemudian ditambah dengan x dikurang 0 pangkat 4 itu x pangkat 4 dikali 1 x pangkat 4 per 4 faktorial. 4 faktorial itu 24 dikurang dengan x dikurang 0 pangkat 6 per 6 faktorial dikali cos 0 itu x pangkat 6 per 6 faktorial 720. Nah, ini cara untuk menentukan deret Taylor. Selanjutnya, saya akan mengaplikasikan deret Taylor dari sin dan cos ini di Excel. Nah, ini untuk sin, saya akan mengaplikasikannya di Excel. Untuk x0 sebelumnya kita ketahui itu 0. Nah, kita misalkan nilai x-nya itu 1. Misalkan nilai x-nya 1. Nah, nilai sejati sin-nya itu sama dengan sin dari untuk nilai toleransinya yaitu 0,00001. Oke, kita menyelesaikan ini. Or D yaitu nilai pangkat dari persamaan di atas yang telah kita dapatkan sebelumnya. Nah, nilai pangkatnya ada 1, 3, dan 5. Nah, untuk deret, kita akan mengkalkulasikan persamaan di atas. Nah, dimana nilai X, X ini kita ikat dengan simbol dolar. Kita pangkatkan dengan ordernya, kemudian dibagi dengan faktorial dari order. Enter. Nah, selanjutnya untuk plus minus ini merupakan sisa bagi dari persamaan di atas. Sisa bagi ini bisa kita lihat di modulus. Nah, ini merupakan nilai kepangkatannya dan ini nilai yang akan kita uji. Caranya kita moduluskan nilai ini, kita bagi dengan nilai ini. Untuk nilai yang kedua itu kita ikat dengan simbol dolar. Enter. Kemudian untuk positif satunya itu ada di pangkat 1, pangkat 3, pangkat 5, pangkat 7, dan pangkat 9. Nah, untuk nilai 3 modulus nilai ini kita bagi dengan nilai ini. Nah, yang keduanya kita ikat dengan simbol dolar. Bentar.
untuk nilai positif yang satu, yaitu pangkat 1, pangkat 4, pangkat 7, dan pangkat 10. Kita coba untuk nilai 4. Modulus ini bagi dengan nilai ini. Nilai yang keduanya kita pangkatkan, kita ikat dengan simbol dolar. Enter. Nah, di sini nilai positif satunya itu ada di pangkat 1, pangkat 5, dan pangkat 9. Nah, bisa kita lihat bahwa untuk pangkat 1 dan pangkat 5 itu bernilai positif, dan sisanya itu akan kita jadikan negatif. Nah, caranya di sini, jika modulus dari nilai orde ini kita bagi dengan 4, itu hasilnya sama dengan 1, maka nilai deretnya itu positif. Jika tidak, maka nilai deretnya itu negatif. Selanjutnya untuk nilai hampiran, ini kita akan menjumlahkan nilai ini. Nah, untuk nilai yang pertama itu kita ikat dengan simbol dolar. Enter. Selanjutnya untuk nilai error. Nilai error itu kita akan mengurangkan nilai sejati ini dikurangkan dengan nilai hampirannya. Untuk nilai hampiran ini kita ikat dengan simbol dolar. Dan enter. Selanjutnya kita akan membandingkan apakah nilai errornya itu lebih kecil atau tidak dari nilai toleransinya. Nilai errornya ini kita absolutkan terlebih dahulu. Apakah nilai errornya itu lebih kecil dari nilai toleransi. Untuk nilai toleransi ini kita ikat dengan simbol dolar. Dan enter. Nah, dia salah. Kita coba untuk pangkat 5. Itu masih salah. Yang kita coba terus cari sampai nanti dia bersifat true. Nah, di pangkat 7 itu dia bernilai true, di mana nilai errornya itu lebih kecil daripada nilai toleransinya. Nah, ini untuk yang sin. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang yang cos. Selanjutnya untuk cos, sebelumnya kita ketahui bahwa x0-nya itu 0. Untuk nilai x-nya itu kita misalkan 1, dan nilai sejati cos-nya itu nilai cos dari x-nya. Enter. Nah, nilai toleransinya kita ketahui bahwa 0,0001. Selanjutnya untuk orde, itu pangkat dari persamaan. Ada pangkat 1, 2, 4, dan 6. Nah, untuk deret, itu nilai ini kita kalkulasikan. Nilai x, nilai x ini kita ikat dengan simbol dolar. Kita pangkatkan dengan nilai orde. Kita bagi dengan faktorial dari nilai ordenya. Enter. Untuk ini merupakan sisa bagi dari hasil ini. Sebelumnya kita ketahui bahwa untuk yang bernilai negatif itu x pangkat 2 dan x pangkat 6. Kita coba di modulusnya pada 4. Nah, modulus dari nilai ini kita bagi dengan 4. Nah, nilai yang 4 ini kita ikat dengan simbol dolar. Nah, untuk nilai 1 itu 1 bagi 4 sisanya 1, 2 bagi 4 sisanya 2, 3 bagi 4 sisanya 3, 4 bagi 4 sisanya 0, sampai seterusnya. Nah, untuk yang sisa 2 ini, yang 2 dan 6,
Nah, ini yang bernilai negatif pada persamaan. Maka yang lainnya itu kita jadikan positif. Di sini jika modulus dari ordennya ini kita bagi dengan 4 sama dengan 2, maka deretnya ini bernilai negatif. Jika tidak, maka dia bernilai positif. Enter. Kalau untuk hampiran, ini merupakan sum atau kita jumlahkan nilai yang pertama sampai sel yang akhir. Nah, untuk nilai yang pertama ini kita ikat dengan simbol dolar. Selanjutnya untuk errornya, ini nilai dari hampiran ini kita kurangkan dengan nilai sejati cosnya. Nah, untuk nilai sejati cos ini kita ikat dengan simbol dolar. Selanjutnya kita akan membandingkan apakah nilai errornya ini lebih kecil daripada nilai sejati. Nah, nilai errornya kita jadikan absolut terlebih dahulu. Apakah nilai errornya ini lebih kecil daripada nilai toleransinya? Untuk nilai toleransi ini kita ikat dengan simbol dolar. Enter. Ya, false atau salah. Kita coba untuk di pangkat 4 itu masih false, di pangkat 6 itu masih false atau salah. Kita coba terus kita lihat sampai nanti dia bersifat true. Nah, di pangkat 8 dia bernilai true, maka pada fx-nya ini pangkat 8, x pangkat 8 itu nilai errornya lebih kecil daripada nilai toleransinya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang direct Taylor. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan mohon maaf jika ada saya yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.